Shalom saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa dimanapun Anda berada, Anda dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja, sama seperti jiwa Anda baik-baik saja. Saya akan berbagi firman Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal yang ke-41 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membacakan bagi kita semua. Di sana dikatakan, lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, dalam mimpiku itu aku berdiri di tepi sungai Nil, lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalut tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Dari firman Tuhan ini kita bisa belajar bahwa dalam kehidupan kita ada yang dinamakan hari yang baik dan juga hari yang buruk. Tetapi mimpi Fir'aun ini mengajarkan kepada Anda dan saya, jangan sampai hari-hari yang buruk mendominasi pikiran kita, sehingga hari-hari yang baik yang pernah kita alami, bahkan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, seolah-olah sirna sedemikian rupa. Kita harus lebih memaksimalkan hal yang positif ketimbang hal yang negatif. Kita harus memfokuskan pikiran kita kepada berkat-berkat Tuhan ketimbang hal-hal buruk, pengalaman pahit yang pernah kita alami di dalam kehidupan kita. Memang apa yang kita hadapi hari-hari ini tidak mudah untuk kita alami. Tetapi kalau kita minta kasih karunia Tuhan, saya percaya kita akan keluar lebih daripada pemenang. Kita minta kepada Tuhan supaya kita bisa menerapkan pikiran Kristus di dalam kehidupan kita. Memang dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama bahwa hari-hari yang kita hadapi, yang kita jalani hari-hari ini semakin sukar. Tetapi kita juga harus ingat bahwa di tempat lain di firman Tuhan ditulis dalam Yoel 2 ayat 28, di saat yang bersamaan di masa kesukaran ini, Tuhan juga akan mencurahkan rohnya atas semua makhluk di bumi, khususnya orang-orang yang percaya kepada Dia. Ini berbicara tentang kita harus bisa memaksimalkan hal yang positif, pikiran yang penuh dengan optimisme dibandingkan dengan pikiran negatif, dengan pesimisme kita. Karena itu kita perlu untuk count our blessing, menghitung dan memperhitungkan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Hal-hal baik yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Kita perlu fokus kepada pengalaman kita bersama dengan Tuhan ketika Dia melepaskan kita dari berbagai masalah kehidupan ini, membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Rasul Paulus menulis di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Inilah ketopong keselamatan yang harus kita kenakan supaya pikiran kita bisa fokus kepada hal yang positif dan bukan terpaku pada hal yang negatif, berita yang menakutkan, berita yang mengerikan. Tetapi mari kita fokus kepada Tuhan, bahwa Dialah batu karang kita yang teguh, Dialah kota perlindungan kita, Dialah tempat persembunyian kita. Dan Dia pernah katakan, diamlah dan tenanglah, ketahuilah
bahwa akulah Tuhan yang menjaga engkau dan akan membawa engkau keluar lebih daripada pemenang. Kembali ke kisah Yusuf di dalam Kejadian 42 ayat yang ke-9, di sana dikatakan bahwa Yusuf teringat. Yusuf teringat akan apa? Ya, ketika mimpi Fir'aun menjadi kenyataan dan Tuhan memberikan arti dan makna itu melalui Yusuf, dan Yusuf mengalami penggenapan janji Tuhan dalam kehidupannya. Apa yang dia ingat ketika saudara-saudaranya datang ya ke tanah Mesir untuk mencari bahan makanan? Yusuf teringat bukan pada hal-hal yang buruk yang dia pernah alami dalam kehidupannya. Dia tidak mengingat kejelekan, keburukan saudara-saudaranya. Dia tidak mengingat pengalaman pahitnya, penderitaannya karena difitnah, karena dikhianati oleh saudara-saudaranya. Dia tidak mengingat semua hal yang buruk itu, tetapi dia mengingat mimpinya. Artinya dia mengarahkan fokusnya, dia mengarahkan perhatian hidupnya pada hal-hal yang Tuhan sediakan. Pikirannya dia tujukan kepada janji-janji Tuhan yang tidak pernah gagal, yang akan selalu dia genapi. Karena itu mari kita isi pikiran kita dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang membangun, dengan hal-hal yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu kita akan keluar lebih dari pemenang, melewati tantangan dan cobaan di dalam kehidupan kita. Saya berdoa biar Tuhan Yesus senantiasa melindungi, menjaga Anda dan saya beserta keluarga besar kita, senantiasa ada di dalam rahmat dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.